Halo Ibu Guru dan teman-teman, selamat datang di tugas PKN dengan nama kelompok sebagai berikut: Winila Halo, Minila Tumadesa, dan Mateispat. Tema vlog kali ini yaitu pemanfaatan iptek serta dampak positif dan negatifnya. Selamat menyaksikan. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu perkembangan teknologi. Dalam pengertian umum, perkembangan teknologi merujuk pada kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan rekayasa yang menghasilkan penemuan baru, aplikasi yang lebih baik, dan kemajuan yang berkelanjutan. Nah, Ibu Guru dan teman-teman, ini beberapa contoh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama ada televisi, yang kedua ada internet, yang ketiga transportasi, dan yang terakhir ada telepon seluler. Sebenarnya masih banyak lagi perkembangan iptek dalam kehidupan sehari-hari. Namun mari kita bahas 4 bagian yang tadi di dalam video ini. Selamat menyaksikan. Nah, yang pertama yang kita akan bahas yaitu televisi. Teman-teman tahu nggak sih apa itu televisi? Jadi, televisi adalah salah satu media publik yang memiliki 3 fungsi sebagai alat komunikasi massa. Fungsi tersebut adalah fungsi informasi, fungsi pendidikan, dan fungsi hiburan. Nah, ternyata teman-teman, televisi ini juga mempunyai dampak positif dan negatifnya loh. Dampak positif dari televisi ini yaitu dia bukan hanya menyiarkan hiburan, televisi juga menyiarkan informasi atau pengetahuan. Hal ini tentunya baik, bukan? Karena bisa menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat saat menonton televisi. Televisi juga memudahkan kita untuk mencari dan mendapatkan informasi. Selain dampak positif, kita juga dapat dampak negatifnya loh. Yang pertama, kita jadi malas melakukan hal lainnya. Misalnya malas belajar, malas mengerjakan pekerjaan rumah, dan sebagainya. Dengan sering menonton televisi, dapat mengakibatkan gangguan mata loh, yang ditandai dengan mata yang berair, tampak lebih merah, sering kedutan, dan terasa gatal. Selain itu, dampak negatif yang lain yaitu di siaran televisi sering menayangkan acara luar negeri, seperti film action luar negeri yang sering menampilkan kekerasan. Nah, hal ini sangat perlu diperhatikan loh sebagai orang tua. Sebagai orang tua harus selektif dalam memilih tontonan bagi anak-anaknya. Nah, yang kedua yang akan kita bahas yaitu internet. Internet sendiri memiliki arti yaitu jaringan yang saling berhubungan. Internet adalah sistem jaringan komputer yang saling terhubung secara global dengan menggunakan paket protokol internet untuk menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Sama halnya dengan televisi, internet juga memiliki dampak positif dan negatifnya loh. Dampak positif dari internet yaitu mudah dalam mencari informasi, mudah dalam melakukan komunikasi, memudahkan kita untuk transaksi bisnis, mempermudah dalam segala pekerjaan. Sedangkan dampak negatifnya yaitu dapat menyebabkan kecanduan. Kecanduan dari pengguna internet ini biasanya memberikan sejumlah dampak negatif bagi remaja, seperti menurunkan minat belajar, perubahan mental dan perilaku, ketidakseimbangan emosi, halusinasi hingga gangguan jiwa berat. Untuk mengatasi hal-hal yang tadi, seharusnya kita sebagai pengguna internet harus selektif. Kita harus menggunakan internet dengan baik agar tidak memunculkan kecanduan bagi kita. Karena kecanduan tersebut dapat merugikan diri kita dan juga orang lain. Yang ketiga adalah transportasi. Transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dengan menggunakan wahana yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Transportasi juga memiliki dampak positif dan negatifnya loh. Ayo kita bahas dampak positifnya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu memudahkan pekerjaan masyarakat, khususnya dalam bidang distribusi suatu barang. Selain itu, semakin majunya alat transportasi juga mempermudah banyak orang untuk bepergian untuk berbagai keperluan. Nah, yang kedua sebagai mata pencaharian. Beberapa orang menggunakan transportasi sebagai mata pencaharian mereka untuk mencari uang agar dapat menafkahi keluarga mereka. Nah, dampak negatifnya yaitu dapat menyebabkan kemacetan. Selain kemacetan,
Transportasi juga dapat menyebabkan pencemaran udara, kebisingan, dan getaran. Pencemaran udara akibat transportasi terutama terpusat sekitar daerah perkotaan dan pada prinsipnya disebabkan oleh lalu lintas di perkotaan. Selain itu, dampak negatif yang lain adalah mereka menggunakan transportasi untuk ugal-ugalan. Tentunya hal ini sangat berbahaya, bukan? Untuk itu, mari kita menjadi pengguna transportasi yang selektif. Kita harus memilah dampak positif dan negatif dari transportasi ini agar kita jadi seorang pengendara yang bijak, dan dengan kebijakan itu kita dapat menyelamatkan diri kita bahkan saudara-saudara kita dari kecelakaan-kecelakaan yang mungkin saja menanti kita. Yang keempat yaitu handphone. Teman-teman pasti tidak lazim lagi kan mendengar kata handphone. Jadi handphone adalah alat komunikasi yang memungkinkan orang untuk berkomunikasi dengan mudah tanpa harus berkomunikasi secara langsung. Handphone juga memiliki kemampuan untuk mengakses internet dan bekerja seperti laptop atau komputer genggam. Handphone juga memiliki dampak positif dan negatifnya loh. Dampak positif handphone bagi kehidupan remaja antara lain untuk berkomunikasi dengan teman maupun keluarga, mencari informasi dari berbagai belahan dunia, menambah wawasan, menambah teman karena ada media sosial yang memungkinkan untuk berteman dengan berbagai orang di dunia, serta menambah wawasan dan dapat mengakses informasi-informasi mengenai perguruan-perguruan tinggi, khususnya untuk kita yang kelas 12 ini. Nah, dampak negatifnya yaitu mengganggu tidur atau sulit tidur, yang kedua stres, kemudian kerusakan pada retina, sakit leher, perilaku yang agresif, terganggu saat jam pelajaran karena terlalu fokus pada handphone yang dipegang. Hal-hal tadi merupakan hal-hal buruk yang harus dihilangkan. Kita sebagai pengguna handphone harus selektif dalam memilih ya. Kita harus memilih untuk menggunakan handphone itu untuk kebutuhan belajar kita. Karena jika kita tidak selektif, maka dampak-dampak tersebut akan berdampak bagi diri kita sendiri dan akan merugikan diri kita. Yuk menjadi pengguna teknologi yang selektif. Nah teman-teman, demikianlah video singkat dari kami. Semoga video ini bisa menjadi pelajaran bagi teman-teman semuanya. Sampai jumpa, terima kasih telah menonton.